Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tabriza Nadia sebagai moderator dari tim penyaji. Pada kesempatan kali ini, tim penyaji akan menyampaikan materi mengenai desentralisasi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada tim penyaji agar memperkenalkan diri dan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Amalia Nurfaiza, NIM 1861262. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar desentralisasi. Konsep dasar desentralisasi terdiri atas yang pertama, desentralisasi politik. Sebagai pengakuan adanya hak mengurus kepentingan bangsa sendiri pada badan-badan politik di daerah-daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Desentralisasi politik mencakup seluruh transfer kewenangan administratif, fiskal, dan politik. Bentuk ini adalah bentuk desentralisasi yang paling dibutuhkan untuk keberhasilan suatu kebijakan desentralisasi suatu negara. Yang kedua adalah desentralisasi administratif. Desentralisasi administratif adalah sebuah bentuk dari pelimpahan akan kekuasaan yang berasal dari kewenang yang berada di bidang administratif pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat hanyalah akan melakukan pelimpahan dari aktivitas administratifnya tanpa harus melakukan pemberian wewenang. Yang ketiga adalah desentralisasi fiskal. Penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Yang terakhir adalah desentralisasi ekonomi, yaitu menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi dunia usaha dan menyediakan barang dan jasa berdasarkan respon terhadap kebutuhan lokal dan mekanisme pasar. Baiklah guys, kita akan masuk ke slide 3. Yang dimana slide 3 itu ada bagan alur desentrasi. Desentrasi terdiri dari politik, administrasi, fiskal, dan ekonomi. Administrasi juga terbagi dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan ekonomi juga terbagi lagi privatisasi dan deregulasi. Untuk politik sampai desentralisasi ekonomi kan sudah dijelaskan oleh saudara Miftah. Saya ingin memberitakan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari sistem desentralisasi. Yang pertama itu kelebihannya. Kalau misalnya kita pakai sistem desentralisasi, maka itu kita dapat mengatasi masalah problem kecil itu dengan cepat tanpa harus menunggu pemerintah, harus membuat proposal yang panjang agar pemerintah kemari. Tapi kekurangannya adalah biasanya kan kita akan diberi wewenangan yang banyak. Lah itu khawatirnya akan disalahgunakan. Oleh sebab itu, makanya kita harus menjaga diri dari hal-hal yang buruk. Dari segi ekonomi, keuntungannya juga bisa didapatkan secara maksimal. Untuk keamanan NKRI-nya juga semakin orang itu mengatasi masalah bersama, maka persatuan NKRI dapat terjaga dengan langgeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Ayu Kusumani Tias, NIM 1861270. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan dampak dari desentralisasi. Tujuan desentralisasi. Berikut ini merupakan tujuan dari desentralisasi, yaitu 1. Mencegah pemusatan keuangan. 2. Sebagai usaha pendemokrasian pemerintah daerah untuk sertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah. 3. Penyusunan program-program untuk perbaikan sosial ekonomi pada tingkat lokal sehingga dapat lebih realistis. Bentuk kegiatan desentralisasi.
1. Penetapan daerah otonomi khusus. 2. Pilkada. 3. Pemindahan fungsi dari pemerintah kepada swasta. Dampak yang ditimbulkan desentralisasi. Yang pertama, segi ekonomi. Dari segi ekonomi banyak sekali keuntungan dari penerapan sistem desentralisasi ini, di mana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Dengan demikian, apabila sumber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal, maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Tetapi penerapan sistem ini membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah atau pejabat yang tidak benar untuk melakukan praktek KKN. Yang kedua, segi sosial budaya. Dengan diadakannya desentralisasi akan memperkuat ikatan sosial budaya pada suatu daerah. Karena dengan diterapkannya sistem desentralisasi ini, pemerintahan daerah akan dengan mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki oleh daerah tersebut. Bahkan, kebudayaan tersebut dapat dikembangkan dan diperkenalkan kepada daerah lain, yang nantinya merupakan salah satu potensi daerah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Nanda Kirana, NIM 1861202. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak yang ditimbulkan desentralisasi, yaitu dari segi keamanan dan politik. Dengan diadakannya desentralisasi merupakan suatu upaya untuk mempertahankan kesatuan negara Indonesia. Karena diterapkannya kebijakan ini akan bisa meredam daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI atau daerah-daerah yang merasa kurang puas dengan sistem atau apa saja yang menyangkut NKRI. Di bidang politik, dampak positif yang didapat melalui desentralisasi adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintah di pusat. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah lebih aktif dalam mengelola daerahnya. Dampak negatifnya yang terlihat dari sistem ini adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mencari keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan sistem desentralisasi. Yang pertama, kelebihan sistem desentralisasi adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat, dan masyarakat mampu mengelola sumber daya yang ada serta menjadikan kesejahteraan meningkat tanpa harus menunggu pemerintah campur tangan. Yang kedua, kekurangan dalam sistem desentralisasi ini adalah pada daerah khusus yang berlebihan di mana wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan serta dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Hal ini terjadi karena sulit dikontrol oleh pemerintah pusat. Selain itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, lemahnya kontrol pemerintah pusat terhadap ekonomi makro. Yang kedua, sulitnya menerapkan kebijakan stabilitas ekonomi. Yang ketiga, sulitnya menerapkan kebijakan pembangunan ekonomi dengan pemerataan. Yang terakhir, besarnya biaya yang harus ditanggung pemerintah daerah daripada keuntungan yang didapat. Sekian, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari tim penyaji, kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan di forum Q&A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.